pesawat yang nomor 1 punya presiden, itu kan pesawat kita yang beli semuanya dari uang pajak, dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan Ganjar sebagai capres yang didukung karena dia tidak netral. Pertanyaan seriusnya lagi, presiden telah menggelapkan jabatannya nggak menggunakan pesawat yang punya negara untuk kepentingan pribadi, paling tidak kepentingan partai politiknya? Betul apa tidak? Masuk nggak unsur pidana itu? Sudah dibawa gitu. Nah, efek hukumnya, bagaimana Jokowi sejak 2014 menggunakan ijazah palsu, kan tidak sah dia sebagai presiden. Maka konsekuensi hukumnya penandatanganan Jokowi sebagai presiden atas negara Republik Indonesia cacat, bukan cacat hukum lagi, tidak benar. Ya kalau cacat masih ada benarnya gitu loh. Nah, yang lebih serius lagi, utang kita ini udah hampir 20.000 triliun. Bayangkan 20.000 triliun. Nah, karena dia palsu presidennya, kita nggak mau tahu, dia tanggunglah sendiri utang itu. Minta aja sama kantong Doraemon tuh, supaya keluar lagi duit itu. Kata di kantongnya ada 11.000 triliun. Kan kurang 9.000, teruslah dia ambil semuanya dari konglomerat yang dia, oligarki yang dia punya. Pasti ada lah, masa nggak ada. Gantian rakyat Indonesia. Itu akibat hukum yang harus dipertimbangkan. Nggak bisa enggak, orang dia nggak sah sebagai presiden, kok menandatangani sebagai presiden. Juga DPR, MPR-nya malulah kalian. Nggak prudent. KPU-nya malulah kalian. Bawaslu-nya juga nggak formasi. DKPP-nya juga. Dan berkuar setelah kekurangan job. Kemarin Egy biadab ini mempersoalkan pesawat milik negara, dan setelah tidak ada respon atau pernyataan Egy ini dicuekin oleh masyarakat ataupun aparat, kini kembali lagi mempersoalkan soal ijazah palsu dan utang negara. Besok apalagi, Gi? Saya kira negara kita memang lemah. Aparat kok membiarkan sampah negara ini bebas untuk berkuar-kuar dan memfitnah pemerintah dan juga memprovokasi. Saya kira kalau misalnya masyarakat biasa yang berada di posisi Egy ini pasti sudah lama diringkus. Inilah yang membuat kita terheran-heran. Kenapa hanya masyarakat yang bisa mengimbangi persoalan kuar-kuarnya dan fitnah kejinya, menebar hoaxnya si Egy Sujanda ini, sialan ini. Saya kira aparat lebih baik dibubarkan saja. Tidak ada fungsi-fungsinya sama sekali membuang anggaran negara tanpa meringkus orang-orang yang seperti Egy Sujanda ini, yang sialan, biadab. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka sudah pasti Egy sudah semakin menjadi-jadi, karena dia beranggapan bahwa tidak ada yang bisa mencegah atas apa yang dia lakukan. Karena memang betul bahwa kita mempunyai aparat yang lemah dalam hal menindaki orang-orang yang mempunyai tujuan yang busuk di negara ini. Salah satunya Egy Sujana yang kurang ajar ini. Kalau bukan kita-kita yang bersuara untuk mengkanter setiap apa yang dia ucapkan di publik dan berusaha untuk menghasut rakyat Indonesia untuk membenci pemerintahan kita, yaitu Presiden Joko Widodo, pasti sudah banyak orang yang mempercayai apa yang diucapkan gelandangan sialan ini. Kita sebagai rakyat berharap bahwa aparat harus tegas untuk menindaki orang-orang yang betul-betul mempunyai tujuan busuk dan berusaha untuk makar terhadap negara dan menebar fitnah, memprovokasi masyarakat untuk membenci pemimpin kita yang sah. Itu harus diringkus dan diberikan pelajaran yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Saya kira hanya itu yang
bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.